Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Rihani dari AP23A. Saya Denur Haliza dari AP23A. Kami di sini akan melakukan observasi wawancara di Kementerian Agama untuk memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital terkait dengan penerapan e-government. Baik Bapak, jadi kami berdua ini dari STIA Banten di sini mau mewawancari Bapak terkait tentang pendigitalisasian atau terkait dengan pemenuhan e-government. Boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Siap. Nama saya Yusuf ya. Yusuf. Saya bekerja di Kementerian Agama ini. Kalau khusus di seksi pendidikan madrasah itu baru dari tahun 2023. Januari 2023 saya ditarik ke Kementerian Agama di seksi pendidikan madrasah ini. Awalnya saya jadi tenaga administrasi di MI Negeri 2 Pandeglang, di Min 2 Pandeglang, daerah Bandarawangi sana. Nah, dari tahun 2005 sampai 2023. Nah, 2023 awal itu baru masuk ke Kementerian Agama, ke kantor. Gitu. Ya, jadi di sini kita tuh mau bertanya beberapa hal terkait pemenuhan e-government di Kementerian Agama ini, khususnya di bidang pendidikan madrasah. Nah, yang pertama itu di sini itu ada website atau ada aplikasinya aja? Untuk secara umum Kementerian Agama itu kalau digitalisasi dari dulu sudah menerapkan digitalisasi ya dalam proses pelayanannya. Di antaranya di bidang misalkan di haji, di KUA gitu ya, dan di pendidikan madrasah juga sama. Secara khusus ya untuk di seksi pendidikan madrasah ini, kalau website khusus tidak ada, hanya adanya berbagai aplikasi untuk penunjang pendataan itu tadi, baik pendataan guru atau pendataan siswanya gitu ya. Siswa juga ada yang pendataan untuk bantuan PIP misalkan, pendataan ujian gitu. Ada lagi tiap pendataan itu biasanya dibantu dengan aplikasi tertentu seperti itu. Kira-kira ada berapa ya Pak aplikasinya? Aplikasinya kalau yang digunakan ya, yang sering digunakan itu ada EMIS ya. EMIS itu untuk pendataan siswa dan guru juga gitu. Pendataan siswa dan guru di situ. Kalau siswa baru, siswa pindah atau mutasi gitu ya, dan meluluskan itu di EMIS juga. Tapi nanti kalau siswa yang ujian misalkan yang mau dikasih ijazah, itu adanya di PDUM, Pangkalan Data Ujian Madrasah. Dan siswa yang mau lulus itu harus terdaftar di PDUM. Kalau tidak, maka si siswa tidak akan mendapat belangko ijazah gitu. Jadi harus dipastikan setiap lulusan itu masuk ke data PDUM. PDUM ini nanti setiap belangko ijazah, nomor seri ijazah yang keluar itu tercatat di PDUM. Jadi misalkan lulusan MTS mana nih tahun ini, berapa orang, nah itu ada nanti nama-namanya di PDUM itu. Kalau kita scan barcode-nya nanti muncul nama nomor seri ini pemegang siapa gitu. Nanti itu udah seperti itu kalau di Kemenag. Kalau jumlahnya itu sebetulnya banyak sih, ada EMIS tadi itu ya, EMIS untuk pendataan siswa, PPDB-nya gitu sampai siswa yang terdaftar itu semuanya. Kemudian PDUM untuk yang kelulusannya itu, yang lulusan. Kemudian ada SIPMA PIP itu untuk yang bantuan, berupa bantuan siswa ya, PIP. Kemudian ada lagi, selain itu ada juga yang bukan dari Kemenag, ada misalkan yang kami gunakan itu yang dari Pustatin, dari Dinas Pendidikan, seperti
e-ijazah kami juga menggunakan sama. Kemudian Perpal PD juga sama. Seperti itu. Tadi yang emis itu mutasi itu siswa dari SMP ke madrasah ya? Ya, mutasi itu ada dua macam ya. Ada yang dari umum ke madrasah, ada yang madrasah ke madrasah. Gitu. Madrasah ke madrasah juga harus mutasi. Iya, harus mutasi. Cuman kalau dari umum ke madrasah itu biasanya kan harus terpisah. Jadi mutasi dulu. Misalkan kalau mau mutasi, minta surat keterangan diterima dulu dari sekolah tujuan, kemudian keterangan diterimanya itu dibawa ke sekolah untuk diusulkan dibuatkan surat pindah dari sekolah. Gitu. Tadi kan udah disebutin ada fitur-fiturnya, terus di dalam aplikasi ini ada layanan buat pengaduan atau interaksi gitu Pak? Kalau di aplikasi itu semacam pengaduan secara khusus tidak ada ya, belum ada. Untuk pengaduan misalkan apa ya, dia hanya pelayanan itu aja, pelayanan secara administrasi, misalkan narik dari itu gitu ya, menggunakan narik data menggunakan NISN gitu kalau narik siswa itu misalkan, atau ngecek siswa gitu. Iya. Aktifnya di mana gitu. Jadi untuk data-data siswa aja. Iya, untuk data siswa aja. Kalau pengaduan itu kan biasanya website ya, semacam website itu. Website. Karena ini sifatnya aplikasi, paling seperti itu aja layanannya. Sudah jadi lah istilahnya gitu ya. Sudah jadi. Kalau aplikasi yang menjadi prioritasnya itu apa Pak? Yang prioritas sering digunakan itu khususnya di seksi pendidikan madrasah ya. Iya. Yaitu EMIS untuk data siswa Iya. dan Simpatika. Kalau sekarang itu Simpatika berubah namanya jadi EMIS GTK. Jadi kalau EMIS lembaganya itu ke lembaga dan siswanya fokusnya ya. Kalau EMIS GTK-nya itu fokusnya ke gurunya. Tunjangan misalkan sertifikasinya, jadwal mengajarnya itu di situ, di Simpatika itu. Kalau guru misalkan daftar hadirnya di Simpatika itu kurang, tidak memenuhi, misalkan ada 3 hari tidak masuk, tidak diabsen di Simpatika, maka tunjangan itu tidak keluar secara otomatis, tidak muncul namanya SKKPT, surat keterangan tunjangannya itu, mendapatkan tunjangan. Itu yang sering digunakan. Sama tiap tahun itu pasti PDUM sama Perpal PDUM ya, Pangkalan Data Ujian Madrasah itu. Tiap tahun itu pasti menggunakan PDUM untuk pendataan lulusan siswa kelas akhir. Iya. Hanya untuk kelas akhir aja. Iya. Kalau PDUM hanya untuk kelas akhir aja. Kelas akhir itu di PDUM itu harus terdaftar aktif di EMIS ya, kelas misalkan kelas 6, kelas 9, kelas 12 gitu ya. Harus terdaftar dan nanti di PDUM itu tinggal sinkron aja dari EMIS tadi. Misalkan buka aplikasinya, klik sinkron, nanti langsung ketarik tuh kelas akhir itu. Iya. Sering ada kendala nggak sih Pak di aplikasinya? Kalau aplikasi ya namanya juga Pasti ada ya? ada aja, namanya aplikasi, ada aja biasanya kendalanya di jaringan internetnya ya, kadang-kadang jaringan atau di servernya, istilahnya terlalu sibuk tuh karena banyak yang akses. Se-Indonesia misalkan harus beres tanggal berapa gitu tuh. Iya, Kadang-kadang si operator itu kalau dikasih waktu 1 bulan itu, kalau udah seminggu 2 minggu mepet terakhir itu baru tuh semua. Akhirnya terjadi apa ya, bebannya meningkat gitu. Akhirnya kadang-kadang iya lambat juga gitu. Sekarang paling itu kendalanya. Atau kalau di data siswa itu karena di EMIS itu berbasis arsip datanya ya, artinya data siswa itu yang sudah ada berdasarkan NISN atau NIK-nya sudah terdaftar di aplikasinya, baik dari sekolah asal ataupun sekolah sebelumnya. Misalkan kita di MTS, dia kan pernah terdaftar di SMP atau di MI atau di SD kan gitu ya. Nah itu kadang-kadang pas ditarik PPDB di MTS itu
kadang dia masih tersangkut di sekolah asalnya gitu. Ada yang misalkan nggak tahu kalau di aplikasinya itu misalkan kayak belum diluluskan gitu di sekolah asalnya, itu nggak bisa ditarik di sekolah itu selanjutnya itu. Jadi harus dari Iya, atau pindahan dari MTS lainnya, atau dari SMP misalnya ke MTS, atau dari SMA ke MA. Dia pindah aja, tapi secara aplikasi di sana dari Dapodiknya, aplikasi kalau di pendidikan umum ya, Dapodik nama aplikasinya. Dari Dapodiknya misalkan dia belum dikeluarkan, belum dipindahkan, itu nggak bisa ditarik di DMIS itu. Nanti muncul siswa dengan nik tersebut terdaftar aktif di sekolah mana gitu, nanti ketahuan. Jadi kendala paling seperti itu. Jadi kalau mau ada yang siswa mutasi itu harus selesai dulu di sananya, sudah tidak aktif gitu baru kita bisa tarik di sini. Dan begitu juga sebaliknya, dari Kemenak ke Dinas Pendidikan juga sama kayak gitu. Untuk mutasi itu tadi ya misalnya. Kalau masalah apa ya? Kalau penanganan itu misalnya untuk apa namanya? Ya paling di penanganan itu untuk antisipasi ya, tadi itu antisipasi apa? Misalkan server drop atau apa gitu. Itu paling itu biasanya kadang dibagi itunya. Kalau dari pusatnya itu dibagi. Misalkan kan Indonesia ya, kalau Kemenang misalnya ke pusat tuh, misalkan di jadwal tuh Banten misalkan sama provinsi mana itu tanggal berapa tanggal berapa gitu, itu untuk pembagian supaya tidak semua mengakses dan mengakibatkan server down gitu istilahnya gitu ya. Paling itu kalau digilir, jadi kalau dia digilir kan nggak semua masuk tuh gitu, tapi di jadwal gitu. Di jadwal itu untuk antisipasinya supaya servernya tidak error, tidak down ya. Dan kalau di kita paling itu aja persiapannya ya, jaringan internetnya misalkan kalau misalkan kurang memadai ditambah lagi tambah daya misalkan gitu ya, dari 10 jadi 20 mega gitu untuk kecepatan akses internetnya. Jadi yang aplikasi Bapak sebutkan itu dari pusat atau dari sini ya, hanya lingkup Pandeglang gitu? Dari pusat. Kalau aplikasi itu semuanya bukan kita yang nyedain ya, tapi kita hanya menggunakan saja aplikasi yang sudah ada dari pusat. Jadi kalau dari khusus Pandeglangnya nggak ada? Sejauh ini kayaknya belum secara khusus misalkan kita yang buat aplikasinya belum. Tapi ada rencana nggak Pak? Ya? Hanya untuk di lingkup Pandeglang gitu? Ada rencana. Kalau rencananya mungkin karena kebutuhannya belum begitu itu ya, maksudnya gini, untuk aplikasi itu kan hampir semua itu sudah disediakan dan kita tinggal menggunakan saja. Kemudian aplikasi tadi sudah memenuhi itu untuk sekarang kebutuhan sekarang ya, sudah memenuhi. Paling rencana kayaknya belum itu ya untuk buat aplikasi sendiri. Ya sesuai kebutuhan juga. Kalau udah ada yang ngapain bikin? Ya kecuali nanti ada kebutuhan mendesak gitu ya, baru bikin. Kalau kita kan kebutuhan itu kalau di itunya ya, misalkan untuk pendataan paling kayak Google Form kayak itu paling tambahannya ya selain di aplikasi itu. Karena kita misalkan butuh juga data masukan gitu kan, misalkan gini, untuk sekarang nih di e-ijazah di PDUM misalkan untuk meluluskan kan tidak selancar yang kita harapkan kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang ada siswa yang belum masuk gitu ke data tadi ya, belum masuk atau terkendala apa gitu. Nah itu perlu kita konfirmasi ke madrasahnya, ke operator madrasah itu lewat Google Form misalkan. Kita buat isian misalkan madrasah ini belum masuk siswanya berapa gitu kan, yang ada tidak siswa yang belum masuk PDUM.
kalau ada misalkan isi formatnya gitu misalkan tadi itu isi format usulan gitu misalkan gitu ya, terus kendalanya apa gitu jelaskan di situ, paling seperti itu aja tambahan-tambahannya. Kalau anggaran kan ini yang untuk maintenance. Yang pegang aplikasi itu hanya Bapak ya atau ada rekan yang lain? Pada dasarnya karena semua istilahnya udah digitalisasi ya, udah menggunakan Iya. menggunakan teknologi informasi semua. Setiap pelayanan itu pasti ada aplikasinya. Misalkan untuk Haji gitu ya. haji ada aplikasi misalkan Siskohat misalnya gitu ya, sistem apa haji terpadu itu Siskohat. Kalau KUA untuk nikah misalnya ada Simkah gitu, sistem informasi nikah gitu itunya Simkah istilahnya. Kalau di Penma itu tadi, kalau di pendidikan bahasa yang tadi disebutkan ya, Iya. kayaknya hampir semua ada itunya, ada aplikasinya yang digunakan. Jadi semua menggunakan. Dan di sini juga misalkan yang bagian BOS tadi ada aplikasi Aircam, aplikasi BOS ada juga. Nah itu untuk menunjang pendataannya ya gitu. Terus untuk yang di kepegawaian misalkan ada lagi apa namanya aplikasi yang menyangkut itu ya, menyangkut tentang kinerja, laporan kinerja pegawai itu. Kayaknya di setiap pendataan di setiap tempat itu pasti sekarang udah menggunakan, dan di Kementerian Agama semuanya sudah tinggal pemanfaatannya aja ya dimaksimalkan, paling seperti itu. Jadi pegawai di sini juga sudah menerapkan e-government. Udah semua udah menerapkan, jadi semua pelayanan itu pasti ada digitalisasinya. Iya. Udah sudah. Harus. Baik di rapot juga sama. Rapot itu ada RDM, rapot digital madrasah gitu. Jadi udah inputnya guru itu langsung tidak nginput ditulis di rapot manual, tapi sekarang inputnya di laptop, di HP bisa pakai. Jadi guru nilai siswa cukup di HP, di laptop, nanti wali kelas tinggal cetak rapotnya. Indonesia, guru matematik, guru bahasa Inggris itu input masing-masing, kemudian terkumpul jadi rapot ya, dicetak sama wali kelas. Udah semua udah menggunakan teknologi informasi kalau sekarang. Tapi rapot digital tuh hanya untuk gurunya ya Pak? Siswanya mah hanya berbentuk printan aja, nggak ada digital yang bisa dipegang. Kalau Kayak siswa ya? file dokumen gitu. Kalau siswa itu kan hanya diambil itunya aja. Misalkan ada apa? Penilaian akhir tahun, penilaian semester kan gitu ya. Kayak gitu, kayak PTS tengah semester kayak gitu kan. Udah gitu nilainya kan diambil sama guru tuh. Nilainya diinput di aplikasi tadi, di aplikasi apa? Rapot digital itu. Kalau setelah itu kan rapot dicetak, biasa dibagikan ke siswa, cuman bentuknya bukan rapot manual yang ditulis gitu ya, yang ditulis biasa lagi, tapi tapi dia udah dicetaknya itu dalam bentuk sudah jadilah gitu. Nanti dia rekapnya ada misalkan gitu ya, rekap nilainya gitu, atau rinci nilainya ada, nanti pelajaran apa nilainya A atau B, nanti deskripsinya apa gitu, sudah seperti itu. Kalau aplikasi internalnya ada nggak Pak? Internal khusus pegawai di sini, misalkan khusus bagian Kementerian Agama yang di Pandeglang untuk Kalau menunjang internal ya, internal khusus kayaknya belum. Khusus Pandeglang misalnya gitu ya. Iya. Belum. Nah, ini semua tetap aplikasi yang ada itu tetap dasarnya dari pusat itu semua. Sudah, artinya bukan itu ya, sudah jadi ya, jadi semua, bukan kita misalkan
buat sendiri aplikasi tentang apa gitu kan di Pandeglang misalkan belum kayaknya belum. Jadi hanya sebagai menggunakan. Iya, hanya pengguna aja, pengguna aplikasi yang sudah ada ya untuk penunjang administrasi di tiap-tiap, kalau di sini tiap seksi gitu ya. Ada seksi pendidikan madrasah, seksi bimas Islam, seksi haji, seksi zakat wakaf, seksi pontren. Di pontren juga ada, di pondok pesantren itu ada emis pontren gitu. Kayak gitu. Sama juga buat pendataan siswanya menggunakan aplikasi tadi sudah. Kalau di sini kan ada pembiayaannya. Kalau pembiayaannya kayaknya di sini nggak apa ya. Kalau anggaran itu saya kurang tahu juga ya untuk pembiayaannya. Karena kami juga misalkan untuk sewa website atau hostingnya itu apa gitu, nggak gitu, nggak sampai ke sana ya, nggak sampai ke sana. Kalau kedepannya bakal ada rencana atau strategi itu Pak untuk kalau untuk itu kedepannya nanti tinggal melihat urgensinya aja untuk kebutuhan. Misalkan kalau dibutuhkan satu aplikasi lagi nanti kita dibuat lagi. Kalau dibutuhkan misalkan, atau bahkan dikurangin gitu ya. Misalkan dulu ada sekarang ada Simpatika dan Emis. Ya. Di Simpatika ada data guru, di Emis ada data siswa dan guru. Nah, kemungkinan itu nanti si Simpatika itu masuk ke aplikasi Emis gitu. Disatuin gitu. Dan untuk tahun ini disatukan sudah berjalan. Tapi masih terdapat kendala sehingga balik lagi akhirnya masih dua-duanya digunakan. Tapi untuk ke depan sepertinya tetap nanti akan disatukan tuh. Data guru dan data siswa disatukan dalam satu aplikasi gitu ya untuk ke depan. Ada sih Pak pertanyaan dari kita cuma itu aja. Ya. Siap. Atau Bapak mau nambahin tentang e-government? Iya. Kalau dari saya itu tadi ya, kalau di Kementerian Agama kami pada dasarnya istilah kalau sekarang kan digitalisasi ya, ada digitalisasi Kementerian Agama misalnya, digitalisasi madrasah misalkan gitu ya, isinya itu semua sudah menggunakan aplikasi, baik itu untuk gurunya misalkan diklat. Kalau ada diklat itu ada diklat apanya, si pintar gitu istilah diklat itunya, aplikasinya itu buat guru-guru yang diklat. Nanti gurunya diklat secara daring, penugasan-penugasannya secara daring lewat Zoom, lewat tugas-tugas daring, tidak ketemu sama se-Indonesia misalkan. Nanti kalau sudah selesai ada apa namanya evaluasinya. Setelah evaluasi ada hasilnya lulus atau tidak lulus dan dapat sertifikat gitu. Nanti sertifikatnya tinggal cetak langsung tanpa harus ketemu langsung gitu ya. Sudah seperti itu, udah seperti. Jadi digitalisasinya udah semua lah, tinggal apa pemanfaatannya aja yang mungkin belum maksimal di beberapa tempat belum maksimal pemanfaatannya, karena mungkin kan tidak semua orang menguasai langsung itu ya. Teknologi itu ada yang belum terbiasa gitu, atau terhambat di jaringan tuh, internetnya belum gitu. Ke pelosok-pelosok. Iya, ke pelosok-pelosok belum nyampe misalkan kualitasnya masih belum sesuai gitu ya, sehingga misalkan kalau Zoom itu kadang putus, kadang nyambung gitu kan. Paling itu aja. Udah kali apa ini? Bapak ada yang mau disampaikan atau enggak? Kalau sampaikan ya itu aja paling. Terima kasih atas
wawancaranya. Gitu ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf kemarin kalau seolah-olah kayaknya saya susah banget ditemuin ya. Susah banget, padahal saya nggak gitu juga. Kadang-kadang cuman pas minggu-minggu ini itu ada beberapa kegiatan di luar, sehingga saya jarang ketemu tuh di sini gitu. Cuman kalau minggu ini ya, biasanya saya paling tekun di kantor itu, paling jarang keluar. Misalkan pulang juga kadang kami berdua tuh kalau lagi ada kegiatan gitu pulang malam bisa jadi gitu. Yang paling cepet tuh jam 5:30 baru bisa pulang. Tapi kalau lagi pekerjaan udah selesai ya agak itu juga. Cuman kalau di kantor karena maksudnya kita ke banyak madrasah yang harus kadang-kadang ada kalau lagi ujian itu ada monitoring evaluasi ke itu tentang pelaksanaan kegiatannya gitu. Kita harus berkunjung gitu ke lapangan. Paling gitu aja. Siap, insya Allah Kita saya juga bantu. makasih banyak Terima kasih, Bapak. udah Ya, ganggu sama-sama. waktu Bapak, Udah sama nyempetin juga waktunya ya. Bapak. Jadi dari hasil observasi kami disimpulkan bahwa di Kementerian Agama di bagian pendidikan madrasah Hanya ada aplikasinya saja, tidak ada websitenya. Dan penerapan e-government-nya itu sudah dilakukan, namun belum maksimal. Jadi perlu dikembangkan dan terus diperbaharui. katanya juga ada rencana untuk strategi lebih lanjut, tapi tergantung dengan Kondisinya. kondisi ya dan kebutuhan di Penma tersebut. Sekian dari kami, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.